Bagian ketiga disebut sebagai neokorteks. Neo dalam bahasa Latin artinya adalah baru, dan korteks artinya adalah otak. Jadi, neokorteks adalah otak yang baru. Kenapa disebut demikian? Karena fungsi dari neokorteks sangat berbeda dari otak reptil maupun otak mamalia. Fungsi dari neokorteks pada dasarnya adalah kemampuan untuk berpikir rasional dan kreatif. Misalnya, pada otak reptil mampu melihat benda yang berada di depan matanya. Tetapi, neokorteks mampu membayangkan benda yang tidak ada di depan matanya. Sehingga makhluk hidup yang memiliki neokorteks akan memiliki kemampuan untuk menciptakan hal-hal baru dalam kehidupan. Itulah yang disebut sebagai creative thinking. Karena kata kreatif berasal dari kata creation yang berarti menciptakan. Sebenarnya, neokorteks sudah dimiliki oleh hewan mamalia yang lebih tinggi. Misalnya tikus, ikan paus, dan bahkan orangutan atau simpanse. Tetapi, pada manusialah evolusi neokorteks mencapai puncak kesempurnaannya. Dan saya sungguh bersyukur, sampai dengan saat ini, saya belum menemukan makhluk hidup lain yang memiliki neokorteks lebih sempurna dibandingkan manusia. Bayangkan pembaca buku suara, seandainya Yang Maha Kuasa suatu ketika menciptakan kambing yang neokorteksnya lebih sempurna dibandingkan manusia, maka saya yakin dalam waktu singkat, kita akan melihat akan banyak manusia dipelihara oleh kambing. Dalam kehidupan ini, manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna diberi hak istimewa, yaitu kemampuan untuk mencipta. Jika saja manusia itu mau memaksimalkan kemampuan neokorteksnya, maka manusia itu akan menjadi legenda. Sebagai contoh, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian masih ingat dengan seseorang yang bernama Dr. Ing Baharudin Yusuf Habibie? Ya, Bapak Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Bapak Ibu sekalian, keputusan Bapak Habibie untuk memaksimalkan neokorteksnya membuat beliau memiliki IQ di atas 200 dan membuatnya diakui sebagai orang yang paling pintar nomor 2 di dunia. Di atas Isaac Newton yang IQ-nya 190, Galileo Galilei yang IQ-nya 165, dan bahkan lebih tinggi daripada Albert Einstein yang IQ-nya hanya 160. Dan sampai dengan saat ini, beliau merupakan pemegang 46 hak paten di bidang aeronautika. Kejeniusan beliau bukan hanya diakui di Indonesia, tapi juga diakui di dunia. Sehingga beliau mendapatkan penghargaan berupa Theodore Van Karman Award, salah satu penghargaan paling berkelas yang dianugerahkan oleh International Council for Aeronautical Sciences pada pertemuan tahunan dan Kongres ke-18 yang diselenggarakan di Beijing, China pada tahun 1992. Fungsi neokorteks di dalam NLP disebut sebagai submodalities. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian ingin belajar untuk mengenal, melatih, dan mengembangkan submodalities Anda, maka Anda dapat membeli buku Mental Leadership Marketing yang dapat Anda beli di buku suara. Pendengar buku suara, mari kita perhatikan bagian berikut ini. Kemampuan dari neokorteks akan membuat manusia memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih. Kemampuan memilah dan memilih membuat manusia mempunyai keinginan. Keinginan yang diputuskan untuk diwujudkan namanya adalah kemauan. Setiap kali manusia mempunyai kemauan, pasti ada konsekuensinya. Pada saat itu, manusia memiliki dua pilihan. Yang pertama, menerima konsekuensi tersebut dan bertanggung jawab. Dalam bahasa Inggris, tanggung jawab adalah responsible. Artinya, kemampuan untuk merespon. Sehingga jika manusia itu mau menerima dan meresponi setiap konsekuensi yang ditimbulkan dari kemauannya dengan baik dan benar, maka manusia itu akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Sebaliknya, jika manusia itu tidak menerima konsekuensi dari setiap kemauannya, maka manusia itu akan kehilangan kemampuan untuk meresponi dengan baik dan benar. Sehingga timbullah yang namanya masalah. Pada waktu manusia mendapatkan masalah, kembali manusia itu dihadapkan pada dua pilihan. Pilihan yang pertama, dia menggunakan otak limbiknya dalam merespons. Maka muncullah perasaan-perasaan yang merugikan. Misalnya kecewa, marah, jengkel, galau, dan lain sebagainya. Pada waktu manusia itu larut dalam otak limbiknya, maka manusia itu telah melawan takdir. Karena apa? Karena tugas manusia bukan untuk menggunakan otak limbiknya dalam menyelesaikan masalah. Sehingga pikirannya terkunci untuk menemukan solusi. Sehingga nasibnya sudah dapat dipastikan akan berakhir tragis.